Halo Bray, back again with our channel Chaos Surabaya. Untuk konten kita kali ini, seperti yang udah kalian lihat ada Defender. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, intro dulu. Oke sob, untuk konten kita kali ini kita akan membahas yang namanya Camel Trophy. Di sini udah bisa dilihat di depan kalian nih ada RC Defender D90 yang udah dimodif Camel Trophy sama yang punya. Dan kebetulan yang punya ini Opa Lukas. Sebelum kita ngelanjutin nge-review RC ini, ada baiknya kita tahu nih tentang sejarahnya Camel Trophy yang ada di Indonesia, bahkan di aslinya ya. Sejarahnya Camel Trophy itu dimulai tahun 1980. Dan yang pasti sponsornya rokok Camel, yaitu rokok yang gambarnya unta, logonya dia pakai logo unta ya kan. Yang awalnya Camel Trophy ini lebih dikenal sebagai rally sih, rally Transamanica. Jadi mirip-mirip kayak rally-rally yang seperti kalian tahu sekarang ini, cuman rally-nya di sini ini orientasinya adalah petualangan dan eksplorasi hutan, eksplorasi gunung juga. Trek yang dilalui pun bermacam-macam. Jadi melalui hutan, gunung, lumpur, terus jurang, dan juga pegunungan-pegunungan es. Jadi orientasinya Camel Trophy itu ya trek-trek ekstrim yang nggak pernah ada di rally. Tahu sendiri kan treknya seperti apa. Makanya kenapa Camel Trophy itu dibikin di tahun 1980. Itu untuk kali pertamanya. Dan apakah kalian juga tahu ternyata di Indonesia itu sempat dijadikan rutenya Camel Trophy. Di tahun 1981 Indonesia dapat rute di Medan menuju Jambi. Bukan hanya di seri itu aja, berlanjut lagi ke tahun berikutnya ternyata penyelenggara menginginkan lagi tuh di Indonesia. Dari ujung Sumatera di tahun 1982 itu ke ujung timur di Papua Timur yang sekarang jadi Papua Nugini ya kan. Untuk jalur yang dilalui itu kalau nggak salah Mount Hagen sampai dengan Madang. Itu udah 2 kali, itu udah bagus banget karena 2 tahun berturut-turut di Indonesia. Di tahun 1985 kembali lagi event Camel Trophy itu ada di Indonesia. Dan untuk kali ini 1985 Borneo Bos, Kalimantan. Dan rute yang ditempuh itu dari Samarinda menuju Balikpapan di tahun 1985. Lagi tahun berikutnya beda lagi, beda negara. Untuk yang keempat kalinya 1988 Pulau Sulawesi. Dan rute yang dipakai itu dari Manado menuju Ujung Pandang. Dari Manado menuju Ujung Pandang itu juga lumayan jauh sih. Jadi mungkin itu sejarah singkatnya aja sih ya, karena saya juga nggak terlalu tahu banyak soal
Camel Trophy, dan yang saya share adalah yang saya tahu aja gitu. Ternyata di Indonesia 4 kali pernah diselenggarakan Camel Trophy. Jadi untuk kalian-kalian nih yang ngebangun RC-nya Camel Trophy, setidaknya kan jadi tahu impresi Camel Trophy ini mau dibikin seperti apa. Oke Bre, sekarang waktunya kita ulik nih, kita review nih yang namanya RC Camel Trophy ini. Jadi sebelumnya juga ini RC Camel Trophy bukan punya saya, tapi punyanya Opa Lukas, ya kan. Jadi Opa Lukas ini kepengen banget bikin RC ini sebenarnya karena kepengen punya mobil aslinya tapi nggak keturutan. Jadi ya daripada emosi jiwa kan, jadi mending bangun yang kecil, karena replikanya atau 1/10-nya ini kan jauh lebih terjangkau daripada kalau misalnya ngebangun mobil aslinya gitu. Jadi kita bakal ulik nih apa aja yang ada di RC ini ya, buat referensi kalian kalau yang kepengen ngebangun Defender D90 atau Defender D110 yang kepengen seperti ini juga gitu. Oke, dari body dulu ya. Body ini kalau nggak salah punyanya RC4WD. Jadi RC4WD mengeluarkan seri Defender. Untuk basicnya sendiri kayaknya ini custom sih, jadi campur-campur lah. Dari tampilan luarnya aja dulu ya, biar gampang. Berat banget ini RC-nya. Dari depan ini kita bisa ngeliat nih, di sini bumpernya nih metal. Jadi nih. Nah, bumper ini nih metal. Produksi siapa? Produksinya Opa sendiri, karena ya itu kelebihannya dari Opa, karena suka banget yang namanya detail-detail seperti ini nih, seneng banget gitu. Emang kayak apa ya, udah seni, jiwa seninya itu gede. Nah, sini untuk bumper ini bahannya metal, dan mungkin ini apa ya, stainless, sama ini pipa, ini kayak nggak salah pipa dimodif sedemikian rupa. Dan di bagian depan ini juga ada lampu IPF, 2 buah lampu IPF di depan, dan ada juga ini winch damper. Oke, winch dampernya Camel Trophy, bray. Nih, ini produksi kita sebelum kemarin ngadain event trailing nih, kita nih produksi sendiri juga. Dan untuk winch yang dipakai di sini, winch yang dipakai apa ini? RC4WD 9,5 CTI, lengkap dengan rollernya dan hooknya, ya kan. Untuk bagian depan sendiri sudah ada 2 shackle di bumper. Oke, mungkin bisa dilihat lebih detailnya. Tuh. Oke, untuk bagian depan berat banget ini. Kita naik lagi. Kalau untuk ban serep nih kayaknya apa ya ini ya? Ban serepnya model dirt grabber sih modelnya, tapi nggak tahu ini mereknya apa. Tapi kalau modelnya model dirt grabber. Untuk ban yang dipakai ini Trailbuster. Trailbuster ini punyanya RC4WD, keluarannya RC4WD. Dan untuk velgnya yang dipakai kalau nggak salah Gmade SR03 ini serinya. Jadi keluarannya Gmade.
dicat warna kuning camel. Oh ya, dan semua bodi ini dicatnya sama Om Kacang, orang Jaos juga. Untuk bagian roof rack, jadi roof rack ini adalah buatannya Opa juga. Jadi Opa produksi ini. Ntar kalau mau pesen-pesen gini ya, nanti bisa ngubungi DM di YouTube atau di Instagramnya Jaos ya, yang kayak begini nih. Termasuk ini ada roof tent ini juga handmade. Di roof tent ini handmade. Roof tent ini handmade. Ini bisa dibuka sih tuh, bisa dibuka. Untuk kain tendanya ini kalau nggak salah yang ngejahit itu Om Wijan. Om Wijan ini jahit si roof tent ini, dan rangka-rangkanya yang dari apa ini, yang di dalam ini rangka-rangka yang dari stainless, ini produksinya Opa. Jadi untuk tenda-tenda seperti ini nih 2 builder yang mengerjakan di Jaos. Untuk awningnya ini juga custom. Awning ini custom, kayaknya juga sama sih, 2 orang itu tadi, Om Wijan sama Opa nih yang bikin. Dan di sini juga ada sand leather, produksinya Opa juga. Jadi kebanyakan yang ada di RC ini nih custom ya, custom made. Oke, untuk sekarang di kiri kanan ternyata ada sand leathernya juga. Ini custom juga nih, snorkel ini custom. Spionnya ini spion nggak bisa ditekuk, jadi kalau main harus hati-hati nih, spion nggak bisa ditekuk. Sini juga ada antena. Di bagian belakang sih kesannya masih ya standarnya lah. Di sini ada high lift jack, dummy, bahannya plastik, mungkin punyanya Proline ini. Ini juga ban serep sama dengan ban serep depan, pakai velgnya Jimit SR03, sama bannya ini kayak Dead Grabber ya, ini ya modelnya sih kayak Dead Grabber. Sini juga ada lampunya sama tangga ini. Untuk bumper belakang juga ini dari metal, tapi bahannya aluminium, berbahan aluminium. Oke, dan ini ada apa ini namanya, buat cantolannya anghang tuh, bopel. Di sini ada bopelnya juga custom. Bopel custom ya, semua pokoknya custom di sini. Apa yang bisa dibikin pasti dibikin sama teman-teman Jaos. Jadi mereka cenderung jarang banget untuk beli produk-produk yang jadi kalau untuk masalah aksesoris. Nah di sini juga nih ada nih gandengannya si Camel Trophy ini, ada anghang. Anghang ini bahannya metal, dan ini juga produksinya Opa Lukas sendiri. Untuk jahit-menjahit masih tetap lah dengan Om Wijan pastinya. Dan ini ban anghang yang dipakai ini juga sama Trailbuster, sama kayak yang di sini. Jadi bannya juga Trailbuster, velgnya juga Jimit. Tapi kayaknya yang untuk ini sama nggak ya? Oh ini kayaknya Jimit yang replikanya punya Jimit nih, karena celongnya berbeda. Sini pengerjaannya sangat rapi sekali. Wah, di dalam ini ternyata banyak lagi kan peralatan lenongnya kan, ada jerigen, mungkin kelihatan nggak ya?
kayaknya susah dilihat sih, tapi sini ada jerigen, ada LPG, ada kotak peluru, ada akinya di belakang sini ya kan, cadangan, terus alat-alat strap, apar juga ada. Jadi ya boleh dibilang skill sih ini. Jadi emang larinya ke skill, jadi menyerupai aslinya. Kita taruh dulu. Oke, ini tadi kita udah bahas eksteriornya ya. Mungkin sekarang waktunya kita melihat apa sih kitnya. Ini berat banget ini. Kita coba buka dulu. Kita lihat isi dalemannya. Tada! Dan inilah, wow. Wah, di sini ada engine bay-nya ya kan. Ada engine bay, ini custom apa beli jadi nih ya? Kayaknya sih plastik beli jadi, cuman ya sedikit dimodif lah. Beli jadi nih kayaknya. Cuman ditempel-tempelin stiker Edelbrock. Ntar tak kasih videonya untuk ini lebih jelasnya ya kan. Karena kalau dari satu sisi kayaknya susah banget mau ngambil ini. Maklum, one man one show. Oke, kita akan bahas nih untuk apa aja sih daleman dari RC Camel Trophy ini gitu, yang dipakai spare partnya. Untuk dari servo nih, dari servo ya. Servo yang dipakai di sini Savok 1283. Seri 30 kilo 6 volt ya dia. Casingnya itu full aluminium, kecuali yang di bagian belakang ini plastik. Jadi full aluminium dan gearnya juga sudah metal HD. Untuk dinamo motor yang dipakai di sini aksial, produknya aksial 27T. Dan ESC yang dipakai 1060. Itu tadi komponen elektrikalnya dari servo 1283. Motor yang dipakai produk dari aksial 27T, dan power ESC pakai 1060 Hobbywing. Oke, berlanjut ke gearbox. Gearbox di sini yang dipakai Planetary. Mungkin kalau nggak salah ini keluarannya Top Cat ya. Karena ini udah termasuk lama juga sih RC ini. Ini keluaran Top Cat Planetary. Untuk transfer case-nya pakai RC4WD, transfer case RC4WD. Saya nggak tahu ini radiusnya berapa banding berapa, saya kurang tahu juga untuk spesifikasinya transfer case yang ini. Dan untuk kopel yang dipakai ini, untuk kopel dari gearbox ke transfer case ini pendek banget yang dipakai. Nggak tahu ini merek apa, entah ini custom. Oh, ini aksial, ini basicnya dari aksial dipotong, di custom sendiri sama opa. Dan ini kopel yang dipakai untuk penggerak gardannya adalah Capo Engineering stainless bahannya. Ini kuat banget ini, famous pada zamannya. Dan untuk shock, nih shock yang dipakai sama opa ini XD, punyanya Cimit ya. Ini XD berapa nih? XD 100 apa 93 ya ini ya. Yang jelas ini adalah Cimit XD. Cuman untuk ukurannya kayaknya sih 100 ini. Oke, untuk shock tower ini custom karbon. Jadi bahannya karbon, ini custom depan belakang. Untuk rail sasis
relnya ini yang dipakai punya RC4WD. Jadi RC ini nih gado-gado antara RC4WD, aksial sama Jimit. Nah, produk-produk yang itu yang dipakai. Nah, di sebelah sini nih ada kotak nih. Ada kotak ini kalau nggak salah isinya adalah modul untuk winch. Jadi modul winch, receiver, sama apa ya, baterai lampu kalau nggak salah. Ini baterai lampunya juga dimasukin di sini, jadi rapi, nggak yang apa namanya, si kabel-kabel ini kelihatan semua di sini, karena emang orang-orang Jaos tuh seneng banget skill gitu. Jadi tampak real itu memang bener-bener seneng banget mereka gitu. Kalau saya udah nggak sanggup juga kalau disuruh bikin-bikin yang seperti ini gitu. Oke, dari segi kit ini udah sih. Oke, gardan yang dipakai di sini gardan Yota 1. Ini gardannya Yota 1 punyanya RC4WD. Yota 1 RC4WD. Nah, ini bisa dilihat setup link rod end yang dipakai nih tri racing, plastik tri racing untuk link custom. Link custom bahan stainless 3,5 mili nih kalau nggak salah, stainless 3,5 mili. Apalagi ya, horn yang dipakai horn metal, pelindung ini custom, rock slider atau sidebar yang dipakai ini juga custom sih, custom langsung nempel di body dia. Jadi untuk melindungi gesekan di sini nih, rock slider, sidebar. Wow, dan ternyata emang berat banget, bre. Ini RC nih, nggak tahu nih beratnya berapa. Ini belum termasuk baterai loh ini. Apalagi kalau dia udah pakai baterainya nancep, ya kan, makin berat. Oke, inilah sekilas dari review Camel Trophy punyanya Opa Lukas, dan mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk kalian semua yang kepengen banget bangun RC Defender 90 atau Defender 110 dengan konsep Camel Trophy. Tahun kemarin kita udah trailing Camel Trophy dan itu pertama kali di Indonesia. Belum pernah ada trailing khusus Camel Trophy. Kalau trailing yang umum campur kan, body-bodinya nih RC-nya itu campur. Ada yang pakai Land Rover, ada yang pakai Rubicon, ada yang pakai Cherokee dan sebagainya lah. Nah, Jaos Surabaya bersama The Trucks Sidoarjo bikin konsep event trailing Camel Trophy, dan rencananya bakal ada seri-seri selanjutnya. Tungguin aja kabar dari kita untuk masalah event-event RC yang ada di Surabaya dan sekitarnya, khususnya Jawa Timur. Kalau mau lihat video-video dari Camel Trophy bisa dilihat di video-video Jaos sebelumnya, karena di sana ada 2 part. Tunggu aja review-review selanjutnya dengan kit-kit yang berbeda pastinya. Ntar ada yang hard body, ada yang balap. Ya, tungguin aja video-video dari kita. Oke sob, kayaknya cukup lah ya untuk review kita
hari ini. Jangan lupa juga untuk like, untuk komen, share, dan yang pastinya subscribe channel kita. Kalau udah subscribe, nyalain tuh loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita yang bakal diupload nantinya, karena berbagi itu indah. Buat kalian semua, terima kasih banyak yang udah stay di channel Jaos Surabaya. Dan buat kalian yang baru-baru juga, tetap semangat di musim pandemi seperti ini. Jangan pernah remehkan yang namanya protokol kesehatan buat kalian semua. Oke, segitu aja dulu dari kami. See you next video and peace.